Pas gue keluar, gue ngeliat ke depan gini kan, emang biasa gitu. Terus keponakan gue lagi main di luar, 2 orang karena kembar kan. Oh ya udah. Bentar Ki, jam berapa? Gue buka dong chat nyokap. 7.21 Mbak gitu. Terus gue bilang, tapi lu tadi main di luar karena nyokap bilang tadi main di luar gitu. Iya main, tapi pas maghrib. Dulu tuh gue pernah ngejalanin sebenarnya nggak boleh potong kuku malam-malam. Karena kan katanya kalau dulu tuh kepercayaannya kalau misalnya potong kuku malam-malam nanti kukunya hitam gitu. Itu satu. Terus yang aku dulu sering dengar tuh gak boleh duduk di depan pintu. Karena katanya sulit dapet jodohnya gitu. Iya. Tapi kan balik lagi ya, itu semuanya yang ada di atas yang Nyisir di malam hari bisa ngedatengin kuntilanak ke rumah kalian. Apa kalian pernah dengar petuah pamali yang seperti itu? Dan di samping gua, udah ada narasumber yang malam ini bakal nemenin gua bahas lebih panjang lagi tentang pamali. Dan di samping gua, udah ada Mbak Tasya yang sedang lagi ada project film pamali. Mbak Tasya, apa kabar? baik, alhamdulillah. Emang ada ya pamali itu ya? Itu dia, pernah denger nggak? Kalau denger tuh kayaknya pernah. Tapi kalau nggak salah bukannya nggak bolehnya tuh di depan kaca, tapi pencahayaannya kurang gitu kan? Oh, iya, betul. Gue jadi inget kata-kata orang tua gue dulu nih. Jadi dia sempat bilang juga kalau itu nggak boleh dilakuin ya ketika di depan kaca dan pencahayaannya redup. Betul. Jadi mungkin kalau kita di tengah pencahayaan yang tinggi nggak baik-baik aja kali ya. That's right. Nah kalau dari lu sendiri, ada nggak pamali-pamali yang mungkin lu jalanin sampai detik ini gitu? Dulu tuh gue pernah ngejalanin sebenarnya nggak boleh potong kuku malam-malam. Karena kan katanya kalau dulu tuh kepercayaannya kalau misalnya potong kuku malam-malam nanti kukunya hitam gitu. Itu satu. Terus yang aku dulu sering dengar tuh nggak boleh duduk di depan pintu. Karena katanya sulit dapet jodohnya gitu. Iya. Tapi kan balik lagi ya, itu semuanya yang ada di atas yang menentukan. Betul. Kembali lagi ke yang di atas. Nah ini kan Mbak Tasya lagi ada project film pamali nih ya. Boleh tahu sedikit film pamali itu film apa sih? Pamali itu tuh sebenarnya dia diadaptasi dari game. Kalau misalkan emang gamers tuh pasti tahu banget deh game pamali. Iya. Karena dari dulu tuh dari kemarin tuh sempat pas pakai baju ini tuh kayak itu kan dari game. Nah mereka tuh tahu ceritanya. Nah kalau singkatnya tentang pamali itu nih ada namanya Jaka. Dia itu memang udah nggak ada orang tuanya itu dari kecil. Karena dia sekarang sudah berkeluarga, dia juga mungkin keadaan ekonominya tidak sebaik itu, akhirnya dia memutuskan untuk menjual peninggalan dari keluarganya, rumahnya. Nah ya udah di situ dia datangin rumahnya, dia mau ngebersihin sebelum dijual dan lain-lain. Tapi akhirnya menemukan sebuah buku gitulah kalau nggak salah itu yang ditulis dari ibunya tentang apa yang sebenarnya dia itu nggak pernah tahu. Jadi kayak mungkin di pikirannya dia tuh mungkin ada anak kecil yang tiba-tiba lost aja gitu memorinya di umur berapa. Nah Jaka tuh seperti itu. Dan ketika ngelihat buku itu dia jadi lebih tahu tentang keluarganya. Dan juga akhirnya selama dia ngebersihin rumah dan lain-lain bersama istrinya, dia akhirnya menemukan kejadian-kejadian aneh. Dan juga ya bisa dibilang dia dihantui sosok sih. Nah Mbak Tasya ini kan film pamali ya. Nah di film ini hal apa sih yang dilanggar atau dilakukan sama tokoh-tokoh yang ada di film ini sampai petaka itu datang gitu? Sebenarnya ada beberapa, kayak ada gunting kuku malam-malam sama ada potong rambut pas lagi hamil dan malam-malam hari. Karena kalau di film itu sih aku nggak bisa cerita panjang-panjang, tapi intinya setelah karakter ini gunting kuku malam-malam dan apalagi dia lagi hamil, itu yang menyebabkan terjadinya teror meneror gitu. Ada teror-teror, dihantuin, maksudnya ada jadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tiba-tiba hadir, tiba-tiba muncul gitu sih. Apalagi kan emang kalau kayak tadi kan kayak misalnya dibilang nyisir. Itu tuh aku kurang sering dengar, tapi masih cuma kayak oh iya nggak boleh gelap apa-apa gitu. Tapi kalau gunting rambut malam-malam hamil itu tuh kayak lebih iya. Nah itu tuh katanya bisa jadi kan ada sosok yang akan menghampiri gitu kan. Dan salah satunya kan banyak yang bilangnya emang Mbak Kunz ya gitu. Mbak Kuntilanak ya? Mbak Kunz, iya benar. Itu kan paling menyebalkan kan ketika dia datang. Apalagi kan emang aku juga nggak tahu ya ini
correct me if I'm wrong, kayak katanya kan Mbak Kunz itu kan emang lagi hamil juga kan sebenarnya. Mungkin itu yang memanggil dia ketika nge-trigger dia untuk hadir gitu. Mancing dia untuk hadir ya karena ada satu cewek, gunting kuku, malam-malam, hamil. Jadi kayak tertarik mungkin gitu. Akhirnya makanya terornya datang. Nah, buat kalian yang pernah dengar tentang pamali seperti yang dilakukan sama tokoh yang ada di film Pamali itu, kalian bisa komen di kolom komentar. Itu benar apa enggak? Karena Mbak Taskia juga minta dikoreksi ya, kalau ada salah-salah kata ya. Dan kalau mungkin bisa jadi kalau misalkan ada pamali-pamali yang lainnya yang kita nggak pernah dengar, tapi ternyata kalian pernah tahu gitu ya apa. Apalagi yang berkaitan dengan mistis. Kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau untuk Mbak Taskia sendiri di film itu berperan sebagai siapa, Mbak? Sutradaranya ya, enggak deh. Ini karena kayak lentera-lentera gini jadi tegang kita. Iya. Berperan sebagai Nenden. Nenden itu siapa tuh? Boleh diceritain lebih panjang lagi tentang Nenden ini? Tanpa spoiler ya, aku mungkin bisa ceritain sedikitnya. Nenden itu seorang wanita, dia itu penyinden ternama di desanya. Dia juga dari keluarga terpandang, tapi karena satu dan lain hal dia sempat hancur banget karena ditinggal oleh suaminya. Ditinggal mati. Nah, jadi buat kalian yang penasaran banget nih sama cerita lengkap dari Pamali ini, kalian bisa nonton filmnya aja. Nanti itu kira-kira kapan tayang nih, Mbak Tasya? Yang udah pasti di tahun ini. Di tahun ini. Tapi kalau misalkan kalian penasaran banget pengen nonton, mendingan ikutin aja Instagramnya Pamali Movie, ada TikToknya juga. Pokoknya ikutin update-nya, pasti bakal diupdate di situ. Teaser, trailer, karena kan sekarang baru keluar teaser sama pengenalan karakter. Untuk teasernya berarti udah launching ya? Udah. Itu nanti link Instagramnya atau link teasernya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa cek aja. Karena tadi pas gue dengerin lu cerita sedikit dari sinopsis filmnya, itu Indonesia banget lah. Ibaratnya itu mirip sama keseharian masyarakat Indonesia pada umumnya lah. Apalagi Jaka ini profesinya sebagai apa sih dia? Jaka tuh wartawan. Wartawan ya? Sebenarnya kalau Pamali itu tuh menurut gue setelah gue akhirnya baca ceritanya, terus kayak ngejalanin syutingnya, menurut gue itu sangat dekat di kita karena dari kecil pun mungkin dari anak-anak baru lahir 2000-an pun sebenarnya nggak pernah dengar Pamali. Karena betul banget. Orang tuanya kah atau neneknya kah pasti tuh pernah menyebutkan Pamali, dan ini tuh menurut gue ya itu deket banget sama apa ya yang kita jalanin gitu. Kalau kita tuh nggak boleh ini karena ini, kita nggak boleh ini. Kayak let's say misalnya dibilang Pamali nggak boleh gunting kuku gitu malam-malam. Kalau akhirnya misalnya dibicarain pakai logika ya mungkin ya karena nanti takutnya kalau udah malam entah nanti pas motong kukunya lagi ngantuk atau gelap jadinya kan miring apa keterluka atau gimana. Kalau menurut gue tuh Pamali tuh ada sebab dan akibatnya aja sih. Gitu. Dan pasti ada sisi positifnya. Sisi positifnya gitu. Cuman kalau yang nyisir malam-malam hari itu datang kuntilanak, aku juga nggak tahu nih positifnya di mana nih. Itu nggak ada positif sih, itu lebih ke negatif ya. Kalau didatengin mau dibantuin sisir ya nggak dong, nggak. Thank you. Nah ini kan kita sempat ngobrol tadi di depan ya, kalau Mbak Tasya ini punya lumayan banyak kisah-kisah mistis ya. Betul. Boleh di-share di Pasukan Lentera Malam nih Mbak. Salah satu cerita-cerita yang pernah dialami sama Mbak Tasya nih. Gue tuh kan tipenya sebenarnya penakut, karena dulu aja tuh dari masih kecil, let's say misalnya mandi, ART gue tuh harus di depan kamar mandi. Setakut itu, sepenakut itu. Karena kayak misalnya dulu sempat ada denger suara ini nggak sih kucing yang gitu. Itu tuh pikiran gue tuh bisa kemana-mana. Itu kayak suara perempuan gitu. Karena suaranya mirip banget kan. Oh ternyata itu kucing. Pas udah tahu gedean tuh kucing. Nah pengalaman yang baru-baru aja itu tuh jadi gue tuh penakut. Terus tiba-tiba pas gue pulang dari rumah, gue tuh sampai inget detail. Karena kalau gue takut atau gue punya kejadian sesuatu, biasanya gue tuh hafal apa aja yang gue lakuin gitu loh. Nah, setiap gue pulang ke rumah itu, biasanya gue itu tuh selalu ngechat nyokap. Kayak, Ma aku udah deket gitu. Pas sampai rumah, nyokap bukain gerbang, gue masuk mobilnya. Rumah gue itu kayak berseberangan sama rumah saudara. Jadi ada kayak pagar pemisahnya gitu loh, ada pintu kecil buat ke rumahnya dia. Tapi itu kayak cuma kayak gini nih, kayak garis-garis doang gitu. Pas gue keluar, gue ngeliat ke depan gini kan, emang biasa gitu. Terus gue kayak lagi nggak pakai kacamata, gue liatin. Oh keponakan gue lagi main di luar, 2 orang karena kembar kan. Oh ya udah. Terus gue ngomong sama nyokap, Mah, itu tadi Ade sama kakak di luar gitu, Dede sama kakak di luar gitu.
Iya, jawabnya cuma gitu. Oh ya udah deh, alhamdulillah, berarti itu manusia beneran gitu. Gue masuk ke dalam, pas banget ibu mereka tuh lagi ngirim makanan. Gue sempat ngechat lah kayak Mbak gini gitu. Terus bilang, iya Mbak, tadi anak-anak lagi pada main ya di depan gitu. Iya, tadi sih anak-anak lagi main di depan. Oh bagus deh kalau gitu, berarti yang gue lihat tuh beneran anak-anak gitu. Maksudnya beneran si kembar gitu. Bentar Ki, jam berapa? Gue buka dong chat nyokap. 7.21 Mbak gitu. Terus dia nelpon. Serius lo gitu. Kenapa? Gue baru kelar belanja. Gue tuh dari tadi di sini tuh dari kayak sekitar jam 7. Ya berarti nggak mungkin dong 7.21. Terus gue bilang, tapi lo tadi main di luar karena nyokap bilang tadi main di luar gitu. Iya main, tapi pas maghrib. Mbak boleh nggak temenin gue teleponan sambil hapus makeup kayak cepet-cepet kok gitu. Udah sampai ke bawah, gue ceritalah ke keluarga gue kan kayak apaan sih orang mereka baru pulang dari baru pulang dari swalayan gitu. Ya udah pada diem tuh, tapi yang kayak serius kamu nggak sih, serius aku beneran ngeliat gitu, dua banget nih karena emang mereka main tuh biasanya berdua kan. Besok paginya gue tanya lagi ke nyokap, terus nyokap jawab ya sebenarnya mama tuh bilang mereka berdua emang tadinya tuh main Mbak di luar, tapi pas kamu nanya tuh feeling mama nggak enak jadi jawab cepet aja gitu. Oh oke. Gue mikir lagi tuh, gue kayak nge-flashback lah ke sebelumnya. Gue ngeliat ponakan gue tuh misalnya garis gitu. Biasanya kan kalau anak-anak ya udah maju aja gitu. Dari garis-garis itu kan berarti lo ngeliat dari sini ke sini. Yeah. Nah ini tuh gue ngeliatnya dari sini, dari tengah gitu. Pas gue pantesan kok mereka jalannya dari tengah ke sana. Kok jalannya beda? Karena kan kalau anak kecil nggak bisa satu garis. Yeah. Biasanya kan mereka dan gue kan ngerti keponakan gue kayak gimana gitu. Iya juga ya. Dan mereka tuh jalannya tuh bener-bener satu, lewat lagi satu gitu. Jadi gue kayak oke, itu yang dulu mungkin. Dan itu sebenarnya kejadiannya itu nggak cuma pernah gue alamin, tapi beberapa dari nyokap tuh pernah ngelihat mereka kayak gitu juga. Kakak gue yang cewek juga pernah gitu. Anaknya kakak gue yang cewek tuh yang tinggal di rumah gue benar pernah ngelihat juga, bahkan pernah masuk ke rumahnya. Karena ngelihat keponakan gue berdua itu lagi jalan ke atas gitu. Padahal keponakan gue tuh lagi di rumah yang satu lagi. Jadi kita tuh emang klasteran gitu kan. Jadi ada rumah kosong yang di sebelah sini, itu emang punya mertuanya dia, ya ini rumahnya dia yang utama dan kita biasa mainnya di sini. Nah yang aneh, kok keponakan gue bisa keluar dari yang sebelah sini gitu. Ya karena ya gue percaya sih sama yang bisa ngedouble-doublein apa sih namanya? Ya itulah gitu ya, pokoknya kan. Itu yang pokoknya menjelma itulah gitu kan. Gue percaya gitu ya, cuma iseng aja. Nah ternyata kalau katanya orang pintar yang pernah ke situ, dibilangnya emang yang stay di rumah itu, di rumah yang salah satunya itu, ibu sama anak yang kayak tersesat aja gitu loh, kayak ya emang itu arwahnya. That's why suka ngegodain tuh yang di rumah itu, karena suka ngelihat anak-anak kecil lagi main sama ibunya gitu. Jadinya berarti sosok gitu. Ibunya juga kadang-kadang ada yang melihat. Nah itu gue gak tahu, itu soalnya orang pinternya yang ngomong. Tapi dia bilang kenapa kalau misalnya saudara gue nih, dia cerita dari dia kan, misalnya kayak saudara gue lagi main sama anaknya yang paling terakhir, bukan yang kembar gitu, suka ada tiba-tiba misalnya kotak gitu, ada bunyi cetak gitu. Apa masa dari dalam itu apa, pas dibuka tuh nggak ada apa-apa gitu, terus begitu aja. Tapi yang selalu ditiru ya ponakan gue yang kembar lebih sering gitu. Karena pernah nyokap gue sampai dada-dada, sampai gue merinding gak kelar-kelar kok gitu. Sampai dada-dada? Jadi kalau dari rumah gue tuh gue bisa ngeliat ke rumahnya dia di seberang. Nah nyokap gue cerita, katanya pas lagi bersihin, kayaknya lagi ngelewatin gitu, suka kayak panggil-panggilan gitu loh, kakak, dede gitu, berdua sama ponakan gue yang di rumah nih, yang keponakan bukan dari saudara gue, yang dari kakak gue. Kayak gitu-gitu. Dan mereka cuma diem doang, pakai baju putih gitu. Ya kok aneh ya, mereka cuma diem gitu. Ngomonglah sama yang jaga di rumahnya, lagi pada di mana gitu. Lah kan dari kemarin nginep Bu di hotel. Nyokap langsung iya, tidak gitu. Iya. Banyak gua. Jadi ini kan berarti keluarga lu lah pernah manggil orang pintar untuk ngecek lah ada apa di situ. Ya kayak mungkin tuh kayak let's say misalnya gue gitu punya temen yang punya yang indigo gitu-gitu loh, bukan yang kayak spesifik orang pintar, tapi dia ngerti seperti itu gitu. Kayak lo harus ngapain, dia mau ngapain gitu-gitu. Gue sering dengar juga nih, cerita-cerita seperti ini ketika ada rumah yang berpenghuni sosok gitu. Lu dari temen lu yang indigo atau orang pintar itu sempat dapet nggak sih cerita sejarah dari sosok-sosok itu kenapa suka muncul, dan nggak cuma lu doang yang diliatin kan, ibaratnya anggota keluarga lu yang lain juga diliatin gitu. Nah gue tuh nggak tahu, gue nggak pernah. Jadi karena
saudara gue itu lebih penakutnya tingkat tinggi daripada gue. Jadi gue tuh nggak pernah diceritain itu. Tapi intinya tuh yang dia ceritain ke gue, dia tuh si yang suka mengganggu itu ya karena dia anak sama ibu gitu. Dan dia tuh suka ngelihat saudara gue sama ponakan gue tuh main, nggak tahu kenapa, kayak ya udah mungkin berasanya kayak gue dulu mungkin ya, kita nggak pernah tahu gitu. Terus kayak misalkan gue pernah punya pengalaman, bukan pengalaman sih, kita punya family friend gitu, emang suka membersihkan di mana-mana gitu. Waktu itu sampai ke Salatiga gitu-gitu kan. Jadi kayak ngebersihin aja, kayak dia tuh ya punya kepercayaan itulah, gue juga gak ngerti. Dan dia tuh bisa kayak tahu cara nyembuhin atau apanya tuh pakai agama Kristen tuh harus baca apa, agama Muslim harus apa, dan lain-lain gitu. Terus gue sempat nanya-nanya sama dia karena penasaran. Dulu kan ada series luar tuh namanya Ghost Whisperer. Jadi tentang kayak orang yang bisa ngelihat, terus ngelihat wujud, terus ngebantuin wujudnya menyampaikan sesuatu ke keluarganya biar dia tuh bisa menuju cahayanya gitu kan. Nah gue tuh sempat kayak nanya, bentuknya emang kayak gini ya, kayak di Ghost Whisperer tuh kayak misalnya badannya, misalnya dia terakhir pakai baju warna kuning gitu. Terus ada luka-luka kayak gitu nggak sih? Gue sempat nanya. Terus dia bilang biasanya wujud yang kayak gitu tuh ya udah terakhir dia meninggal aja katanya sih gitu. Tapi kan gue nggak pernah lihat dan jangan ampe, ya Allah. Iya. Gitu. Nah, kita beralih ke cerita yang lain nih. Kan tadi kita sempat ngobrol juga nih tentang masalah lu pernah diruqyah nih, Tas. Itu boleh ceritain nggak itu kenapa dan awal mulanya gimana bisa sampai lu diruqyah gitu? Sebenarnya itu ya, itu tuh kayak kebodohan anak-anak kecil aja sih, SMA, kuliah gitu-gitu. Dulu kan maksudnya ada beberapa film Indonesia yang kayak ya let's say Jalangkung, atau kayak Kuntilanak, katanya kalau misalnya kita nyinden apa akan datang Mbak Kunti gitu kan. Terus kayak kalau misalkan kita main Jalangkung kita akan didatengin yang apalah-apalah gitu ya. Dulu masih kecil mah kita main, dulu tuh gue inget SD gue main Jalangkung karena pengen tahu emang bener gak sih gitu, padahal penakut gitu. Terus kedua ya udah itu tuh pas yang di Rukiah ini, jadi ceritanya adalah rumah temen gue itu emang hawanya tuh gak enak. Gak tahu setiap gue kesana sebenarnya gue nyaman, tapi kayak ngerti gak sih kayak kok nggak enak ya gitu. Vibes-nya beda Vibes-nya lah ya. beda. Maksudnya kalau misalnya kita terkadang kalau emang kita datang ke suatu tempat mungkin berhantu, mungkin akan nggak enak juga. Tapi ini nyaman gitu loh. Jadi kan gue juga jadi penasaran. Nah waktu itu rumahnya tuh mau dibersihin. Ya udahlah, ikut nih kita pasukan ini gitu, ngikut aja sama guru agama Islamnya apa guru apanya tuh di sekolahnya dibawa gitu, kayak minta bantuin bersihin. Gurunya itu sempat nanya, kayak kalian tuh pernah diruqyah nggak sih gitu? Gue tuh nggak pernah denger ruqyah tuh apa, maksudnya nggak tahu apa-apa gitu. Belum gitu, emang kenapa? Coba yuk gitu. Yuk mau lihat, mau tahu apa yang di dalam kamu gitu. Kayak coba kali ya, pengen penasaran, maksudnya bener atau enggak gitu. Ya udah gue cuma disuruh duduk kayak gini doang, tangannya begini, sudah. Merem aja terus ngedengerin dia baca-bacaan lah gitu. Oh ya udah, ayat-ayatnya familiar, terus kayak dia ngomong kalau misalkan badannya mau gerak, ikutin aja. Ya udah gue diem aja. Mungkin 2 menit atau sekitar berapa lama kemudiannya tuh tiba-tiba tangan gue gerak. Kayak nari aja. Kayak nari dan mata gue ketutup full kan. Dan gue nggak tahu ya saat di Ruqyah itu tuh kayak masih bisa berpikir gitu loh di dalamnya, kayak ini apa nih gitu loh, kayak gitu, kayak kok gerak gitu. Jadi nih gue sendiri di sini, temen gue tuh ada yang kayak di Ruqyah tuh ternyata dalamnya kayak ular gitu, bener-bener kayak gitu, kayak gue nggak ngeliat sih tapi gue dengar suaranya kayak gitu loh, kayak dah. Terus temen gue nih posisinya semua di sini, terus gue dia kan kayak gerak, nari, bener-bener katanya tuh narinya lentur banget, kayak bener-bener penari di keraton lah katanya gitu. Oh ya udah nari gitu. Jadi gue ngeliat ke satu. Gue kan nggak ngeliat nih teman-temannya, tapi kan gue pakai mata ketutup gitu, gue ngadep ke sini. Kayak ngegek ke muka temen gue gitu. Semuanya sampai mundur katanya. Oh ya udah, selesai itu dijelasin lah, mungkin katanya ya yang jagain perempuan bla 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 gitu. Oh ya udah, oke. Gue nanya, wujudnya emang kayak gimana sih tadi gue gitu, kayak ya lo narik Ki, halus banget, tarikannya tuh halus, semuanya tuh nggak ada yang kaku, terus katanya mukanya tuh kayak dandan,
Padahal lu nggak dandan. Padahal gue nggak dandan. Ya orang cuma main ke rumah temen kok, Iya, dan iya. nggak kemana-mana juga kan. Jadi cuma kayak polosan aja. Dibilang tuh katanya cantik banget, bla bla bla. Terus beberapa kali kemudian namanya tetap penasaran nih, kita ruqyah lagi. Maksudnya pengen disamperin lah tuh sama tuh cewek. Waktu itu di rumah, si guru gue ini emang lagi habis ngobrol lah sama nyokap bokap gitu. Terus pas di rumah, di ruqyah gitu, kakak gue nih lumayan menyebalkan. Dia nanya, bisa nyinden nggak? Karena dia bisa jawab gitu loh, kayak ngangguk apa gitu. Jadi katanya kalau misalnya kita belajar atau kita punya kemampuan lebih gitu, kita tuh bisa ngomong sebenarnya, nyampein apa yang dia tahu, dia rasa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah yang semampunya kita gitu. Nah waktu itu si kakak gue tuh nanya, bisa nyinden nggak? Itu dalam diri gue tuh kayak nggak bisa gitu loh, kayak karena gue sepenakut itu kayak enggak, tidak, saya tidak bisa gitu. Dia geleng untungnya kan, kayak enggak gitu, kayak geleng. Terus bisanya apa? Terus gue berdiri gitu badannya, terus gue kayak manah gitu. Padahal gue nggak pernah manah sama sekali. Gue ngelihat orang manah juga jarang. Tak gitu, gue juga nggak tahu. Pokoknya bentuknya tuh katanya kayak tiba-tiba berdiri tuh, ih merinding gue, berdiri terus kayak narik gitu, gitu udah. Nah ternyata pokoknya kalau di usut punya usut, dia ini nih penari kerajaan, pakai susuk, cantik gitu-gitu loh. Oh iya ngerti gitu. Iya. Berarti itulah sosok yang ada di diri lu kemungkinan. Karena maksudnya ada beberapa kejadian juga, kayak temen gue tuh ketempelan, terus tiba-tiba gue yang nangis. Gue nih kenapa ya, sedih banget. Waktu itu gue lagi sama manajer gue kan, kayak manajer gue juga, kita tuh percaya sama hal kalau kita tuh gak cuma ada di dunia ini, ada dunia yang berbeda gitu loh. Gak kita sendirian lah. Kita tuh gak sendirian gitu. Jadi gue percaya gitu, makanya gue setiap misalnya gue cerita mungkin kayak tentang ruqyah gitu, gue akan bilang ini terserah lo mau percaya atau enggak. Ini kan gue cuma menceritakan apa yang gue tahu dan apa yang gue ceritakan. Jadi selebihnya kalau misalkan lo nya nggak percaya, itu udah urusan lo gitu. Udah tiba-tiba kayak kok tangan gue dingin sebelah. Terus gue dan gue tuh masih bisa ngechat temen gue gitu loh. Gue bilang kayak sini dong gitu. Maksudnya kan dia kayak kosan gitu kan. Sini dong. Oh ya udah deh, biasa aja kayak datang. Terus pas ngeliat tuh kayak karena itu udah menurut kita udah hal yang biasa, jadi udah biasa aja. Dia datang cuma dia bawa gitar sama bawa air sucinya dia gitulah. Karena ngelihat temen gue yang satunya yang udah ketempelan tuh di depan gue, diem aja gini aja. Tapi gue nangis full gitu, kayak netes kok kayak rasanya sedih banget nih. Kok gue berasanya kok hawanya tuh jadi menyedihkan gitu di sekitar situ. Terus katanya tuh yang bisa ngeliat ngomong, perempuan yang di dia itu, yang nempel di dia itu lagi sedih gitu, emang sedih, mengenaskan lah ibaratnya gitu. Oh ya udah. Terus gue sampai temen gue yang lewat nih, pegang nih, ini perasaan gue atau enggak ya, tangan gue kok dingin sebelah gitu. Terus gak berapa lama, tangan gue yang sebelah sini yang dingin, sebelah sini gue yang biasa. Nanti gue ceritain tuh kenapanya. Terus tiba-tiba, gue di teman gue ini, gue merem gitu, tiba-tiba tangan gue kayak bereaksi sendiri, itu setelah 7 tahun kemudian gue gak pernah tuh ngalamin yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri, terus gue tiba-tiba gini doang nih, tangannya kesana, ini kamar mandi. Gue nengok, gue ngenunjuk gitu, terus gue cuma bilang, muntahin. Gak lama muntah deh, gitu. Baru deh. Terus ya udah pas gue tanya, ya banyak yang ngomong kayaknya tuh si mbak yang ada di dia itu mau ke gua, tapi dari badan gua si yang ngejagain atau gimana itu nolak gitu. Kayak sana jangan dia kayak gitu. Karena itu udah sering banget sebenarnya. Misalnya gua syuting atau apa gitu, ya udah kayak jadi kayak cuma biasa aja di gua gitu. Tapi kalau gua tuh biasanya harus ngalamin sendiri karena emang dasarnya penakut. Tapi kalau mau ada di depan mata, ya mau gimana, itu udah harus lo hadepin gitu. Mau lo ngeblank kayak mau gimana, ya udah ayo hadepin gitu. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang syuting nih. Lu kan abis ngerjain lah film Pamali ini ya. Selama proses pengerjaan film Pamali ini ada hal mistis yang terjadi nggak sih antara lu atau kru-kru yang bekerja? Karena kan film horor ya. Apalagi salah satu sosok yang ada di film ini adalah sosok kuntilanak. Mbak Kuns ya. Dan itu kayaknya kalau syuting horor gini kayak memanggil dia untuk datang juga deh kayaknya. Ada nggak tuh kejadian? Sebenarnya tuh itu tuh maksudnya kayak gue tuh penakut. Tapi ternyata setelah gue menghadapi kayak bikin film horor, itu tuh nggak semenyeramkan itu pas proses gitu. Tapi kalau pas lagi di Pamali, alhamdulillahnya tidak pernah. Tapi kalau kayak tiba-tiba
bisa menjadi nenden sepenuhnya atau jadi merasakan tempatnya, itu tuh ada banget gitu. Kayak tiba-tiba misalnya gue di otak gue tadinya maunya adegan ini gue jalan ke sana misalnya gitu. Tiba-tiba badan gue tuh kayak ya udah mainin yang lain caranya gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba gue nge-explore ke sini jadi kayak itu bukan Taskia yang tadi gitu. Ini lagi nenden gitu. Itu satu. Terus kedua, kamar nenden menurut gue hawanya nggak enak. Jadi sempat ada disuruh pakai sesuatu kan. Terus gue bilang kayak gantinya di mana? Kamar nenden aja, ayo tapi rame-rame gitu, nggak mau sendiri karena gak tau ya hawanya dingin. Terus ada beberapa properti yang menurut gue itu jadinya kayak menyeramkan, bukan yang kayak boneka, malah bukan yang kayak gitu-gitu menurut gue yang nyeremin. Kayak misalnya sisir deh gitu, semudah itu, tapi sisir bentuknya yang sisir sekarang sama sisir yang di properti kan beda pasti. Itu tuh kayak punya magic, kayak punya apa ya, nyawanya sendiri gitu loh, yang jadi kayak tahu sih kayak hawanya tuh di kamar itu sih kalau menurut gue yang tebel. Apa itu karena mungkin ada di syuting ada bagian-bagian scene yang rada-rada gimana, jadinya gue kebawa takut sama kamar itu, padahal sebenarnya biasa aja. Emang di situ dingin gitu, di Garut tuh dingin di lokasi syuting kita, tapi gak tahu hari keberapa tuh kayak kok gak suka ya di situ gitu. Dan apalagi pas gue lagi menjadi nenden, gue tuh pas gue di set, gue tuh nggak banyak ngomong gitu. Jadi tapi kayak nggak nyaman lagi gue di sini gitu loh. Kayak pengen cepet-cepet kelar take udah keluar gitu. Ini gue jadi ingat salah satu tokoh film yang cukup terkenal nih, Heath Ledger di Joker nih. Dia kan ya mirip-mirip kayak lu lah. Perannya memerankan tokoh yang ya lumayan serem lah. Dan itu sampai ke bawah ke kesehariannya dia. Nah kalau lu sendiri kan, ini spoiler sedikit mungkin boleh kali ya. Jadi nenden ini kan salah satu tokoh yang agak lumayan serem lah ya. Itu sampai ke bawah ke keseharian lu pasca syuting gak sih? Atau lu pernah ngalamin hal mistis yang berkaitan dengan nenden ini gitu? Setelah syuting gitu, keseharian lu? Enggak. Gue bingungnya kalau nenden emang apa ya, gue bilangnya kayak menciptakan seseorang lagi gitu loh. Kayak ibaratnya ada, gue pernah dengar orang baik tuh bisa jadi jahat atau apa gitu. Itu kan karena diciptain, let's say gitu kan. Mungkin dasarnya baik, tiba-tiba jadi jahat kan, itu pasti ada sebab dan akibat. Kalau nenden tuh kayak pure aja, gue nyari tahu, gue cari feelingnya kayak gimana. Terus semua tiba-tiba gue jadi nenden sepenuhnya tuh menurut gue ketika gue udah di set. Itu yang menurut gue rada lumayan menyenangkan jadi nenden, karena gak nyangkut. Karena sejujurnya beberapa kali gue memerankan karakter, ada yang nyangkut-nyangkut, dikit-dikit nyangkut tuh dalam arti ya misalnya gue pernah meranin jadi cewek yang punya kehidupan yang dark gitu. Misalnya suka ngurung diri atau apa, itu kadang sempat kebawa tuh kayak sampai gitu. Keseharian tuh. Misalnya kayak jadi suka sendiri, biasanya kan kayak gini, gue ngomong mulu gitu, bisa jadi pendiam gitu. Nah kalau nenden tuh kayak ya ketika gue mau masuk ke scene itu gitu, misalnya scene-nya tuh emang rada intens, gue gak akan ngajak ngobrol siapa-siapa gitu. Bahkan kadang gue yang emang makanya gue ada temen yang nemenin kayak asisten gitu, ya udah kayak karena buat dia tuh yang buat netralin gue gitu loh, kayak ngajak ngomong, ngingetin, ngajak bercanda gitu. Karena kadang tuh emang kita butuh itu kalau lagi syuting horor menurut gue. Karena kalau lo bawa horor terus atau lo bawa serius terus, takutnya malah beneran kebawa di pikiran gitu loh. Jadi gue tuh di situ tuh pas yang jadi nenden, menurut gue itu salah satu karakter terberat gue. Maksudnya gue seneng menjalani dia, gue sangat berterima kasih dia sudah pernah ada di hidup gue, si nenden ini. Untungnya tuh ada teman-teman kru yang sangat ngebantu, yang jadinya kayak tetap menyenangkan gitu loh di set. Padahal sebenarnya karakter dia itu menurut gue rada lumayan dark, harus ada yang netralin. Nah yang netralin tuh teman-teman kru, teman-teman pemain gitu-gitu. Kalau enggak kita bisa gila beneran. Jadi kalian wajib banget nonton film Pamali, karena gue jamin pasti epic lah filmnya. Apalagi lu di sini jadi nenden ya. Ngomong tentang film lagi nih. Ini kan gue sempat nonton teasernya nih, Tas. Itu lumayan serem ya. Itu boleh tahu nggak sih syutingnya di mana dan rumahnya itu kayak gimana gitu? Syutingnya tuh kita waktu itu di Garut. Kita syuting sekitar, kalau syuting days-nya tuh 16 hari. Terus itu tuh dari hotel kita aja tuh ke lokasi syutingnya tuh sekitar 45 menit lah. Dan itu kayak rada di perkebunan teh. Kayak semacam perkebunan lah, gue nggak tahu tuh maksudnya karena gue di set-set itunya doang kan. Terus kayak buat dari kita base camp
ke setnya sendiri aja, dari tempat dandan dan ke setnya aja tuh lumayan butuh waktu karena kita harus jalan ke atas, nggak bisa cepet lah ibaratnya gitu. Terus kayak rumahnya juga emang kayaknya rumah yang udah ada tapi di-build lagi gitu loh, kayak di semacam dekor ulang lah ibaratnya gitu. Karena kita kan mau nggak mau karena kita adaptasi dari game, kita harus ada yang nyamain dari game kan. Dan menurut gue sejujurnya pas yang Pamali itu pas mau main filmnya gue tuh baru mencari tahu tentang gamenya dan lewat YouTube karena kita nih nggak berani banget nih main gamenya karena itu gamenya tuh yang gelap terus yang nanti tiba muncul inilah muncul itu. Pas gue lihat di salah satu YouTuber gitulah gue ngelihat oke, bentuknya kayak gini. Pas gue lihat di set sih gue amazed sih, mirip cara fotonya gitu-gitu tuh mirip, penempatannya dan lain-lain tuh mirip persis. Maksudnya dibikinnya untuk adaptasi tuh menurut gue nggak setengah-setengah walaupun emang dikembangin jadinya. Karena kan ada karakter let's say yang nggak ada, cuma ada di misalnya di game tuh cuma ada by phone atau apa, tiba-tiba di game di filmnya malah muncul gitu. Oh iya. Berarti kalau untuk setup rumah kemungkinan ini nggak beda jauh dari yang ada di gamenya ya. Karena benar-benar dibikin semirip mungkin. Nggak cuma kayak bentuk rumahnya sih, buku. Kayak misalnya kalau yang pemain game itu pasti udah tahu deh ciri khasnya. Gak bakal asing lah ya. Ya kayak misalnya mungkin yang bisa gue bilang nih sedikitnya poster karakter kita kan udah ada beberapa tuh. Kayak misalnya gunting gitu. Itu kan di gamenya juga ada gitu kan. Gunting kuku apa. Itu tuh sebagian besar tuh ada semua di film gitu. Tapi mungkin memang perbedaan antara film dan gamenya yang gue tonton permainan gamenya dan akhirnya gue menjalankan filmnya ya karena dikembangin gitu, dijadiin cerita yang lebih luas lagi, ada sebab dan akibatnya apa-apa gitu. Raskia, ini buat teman-teman yang pengen nonton nih, nanti di situ filmnya Pamali, pemerannya siapa aja sih? Pemerannya ada Martino Lio, Putri Ayudhya, ada Fajar Nugra, ada Ibu Yunik Priscilla, Bapak Rukman Rosadi atau Mas Rosa, terus ada Kang Iyang. Yang direct siapa? Yang direct Bobby Prasetyo. Bobby Prasetyo, ya. Dia pernah ngedirect film Eyang Putri. Eyang Putri ya. Terus sebenarnya nah itu kayak fun fact-nya tentang Mas Bobby, dia tuh sebenarnya orangnya drama. Maksudnya kayaknya kalau ngelihat dia itu lebih cocok bikin drama daripada horor. Akhirnya ngobrol dan lain-lain. Terus senangnya di Nenden ini nge-build-nya tuh nggak sendiri-sendiri. Nah, yang aku bisa sharing kayak Pamali ini tuh bukan kayak gua lagi mainin Nenden, gimana Nenden berhasil. Enggak, ini tuh tentang semuanya. Nanti gua sama Mbak Putri bisa telepon-teleponan kayak, Mbak kayaknya menurut aku gitu. Atau enggak kayak, misalnya kita, sebenarnya misalnya scene-nya kita nggak ada yang sempat satu scene gitu. Tapi tuh kita saling ngasih masukan dan tidak yang menjudge atau tidak yang menyuruh, yang lebih ke diskusi dan itu tuh menyenangkan gitu. Semua prosesnya dijalanin. Terus kan apalagi karena gua doyan mistis, gue suka nontonin entah ya film yang horor kayak atau YouTube kayak atau apapun tuh nge-build karakter Nendennya tuh lebih enak gitu. Atau karakter-karakter kayak Mbak Putri yang Mbak Putri mainin jadi Rika gitu-gitu. Jadi yang kayak, Mas kayaknya kalau ini kayak gini dan Mas Bobby tuh salah satu tipenya yang kayak karena aku nggak tahu tentang mistis, jadi kita saling diskusi gitu. Dan Mas Bobby tuh tipenya yang sebenarnya tuh bukan nggak percaya sih, tapi dia tuh suka aneh kayak apa yang gue tulis kok suka kayak tiba-tiba ternyata ada maksudnya ya gitu. Padahal dia nulis aja gitu atau cerita aja gitu. Atau dia kayak menyampaikan aja kayak Nenden atau Jaka atau ini kayak gini. Ternyata kayak gitu. Gitu tuh sering banget kejadian kayak gitu sama Mas Bobby. Nah, oke, Mbak Taskia nih untuk pertanyaan terakhir nih. Kenapa Pasukan Tentara Malam harus nonton film Pamali ini nih? Kenapa Pasukan Tentara Malam harus nonton Pamali? Kalau menurut gue karena Pamali itu tuh udah emang gak asing di kuping orang Indonesia. Terus budayanya di sini juga budaya Sunda yang deket juga sama budaya Indonesia. Buat yang main game Pamali itu pasti bisa ngerasain banget tuh dari filmnya. Iya. Terus tapi kalau yang nggak main gamenya itu juga tetap bisa menikmati film Pamali ini karena nggak cuma menurut gue tuh di film Pamali tuh bukan cuma horor biasa. Karena dia di sini tuh kita ada drama-drama yang menyentuh juga, ada sebab dan akibatnya melakukan pamali dan lain-lain. Jadi emang harus ditonton sih. Iya, karena kita juga ngejalaninnya nggak setengah-setengah gitu. Maksudnya kita ngejalaninnya juga mungkin ada beberapa riset
Terus kita juga diskusinya juga kencang biar ngejalanin si film ini tuh works gitu. Iya, iya. Dan Pamali itu nggak jauh dari kebiasaan masyarakat banyak Indonesia, ya. Sangat relate lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan gua rasa video malam ini cukup segitu aja. Thank you banget nih Mbak Taskia nih. Semoga sukses untuk film Pamalinya. Semoga makin mistis mantap. dan makin horor hidupnya. Nggak ada yang amit-amit. Ya, dan nanti link-link sosial media dari film Pamali bakal gua taruh di kolom deskripsi dan juga Instagramnya Mbak Taskia. Biar kalian bisa dapat update lebih lagi lah tentang tayangnya film ini kapan ya. Ya, bisa dipastikan tahun ini semoga bisa tayang. Nggak ada kendala apa-apa lagi dan amin. Semoga nggak ada Omicron berikutnya ya. Iya, that's right. Semoga Mbak Kunti juga seneng ya nonton Pamali ya. Iya. Oke, paling malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Taskia dari film Pamali. Izin pamit. Bye.